Shalom, selamat pagi keluarga damai. Bertemu kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera. Masih dalam minggu Advent pertama, hari ini renungan kita mengambil tema Menantikan Tuhan dalam Keheningan. Renungan ini akan kita dasarkan pada firman Tuhan yang terambil dari Ratapan 3 ayat 24-26 yang berbunyi demikian. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Desember merupakan bulan yang istimewa, khususnya bagi kita umat Kristen, karena di bulan inilah kita merayakan Natal, kedatangan Yesus ke dunia. Dan saat ini kita pun menantikan kedatangannya kembali. Saya ingat ketika masih kecil, setiap kali memasuki bulan Desember, keluarga kami pasti mulai sibuk menghias pohon Natal, menulis kartu ucapan selamat Natal, dan rumah kecil kami selalu dipenuhi musik dan lagu-lagu Natal, dan juga aroma harum kue kering yang tengah dipanggang. Semua kesibukan-kesibukan ini selalu menandakan dan mengingatkan bahwa Natal sudah dekat. Demikian pula halnya dalam kehidupan kita bergereja. Memasuki Desember, kita pun dipenuhi dengan berbagai kesibukan untuk mempersiapkan perayaan Natal. Waktu, pikiran, dan tenaga pun kita kerahkan untuk persiapan ini. Walaupun kita menikmati dan kita bersukacita dalam persiapan ini, namun terkadang kesibukan ini juga membuat antar anggota jemaat pun bisa bersitegang. Banyak hal yang harus dikerjakan, sehingga menimbulkan kegaduhan dalam pikiran dan hati kita. Dan kegaduhan ini terkadang menjadi penghalang bagi kita untuk sungguh-sungguh menghayati makna Natal itu sendiri. Terkadang kita tenggelam dalam kesibukan mempersiapkan penyambutan kedatangan Tuhan, namun hati dan pikiran kita tidak tertuju kepada siapa yang kita sambut. Karena itulah sebenarnya kita butuh keheningan. Kita butuh untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, agar kita bisa berfokus kepada tujuan kita, kepada Tuhan yang akan kita sambut. Dalam firman yang kita baca tadi dikatakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Pada minggu Advent pertama ini, kita menyalakan lilin pertama yang berwarna ungu, yang memiliki arti harapan. Kita menanti kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita dan pengharapan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan, kita harus benar-benar mengenal kepada siapa kita menaruh pengharapan kita. Apa yang Ia kehendaki dalam hidup kita. Sehingga ketika kita mulai berkarya, kita tahu untuk siapa kita berkarya dan berbuah. Di dalam Markus 1 ayat 35 tertulis, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus sendiri selalu meluangkan waktu untuk pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Karena sesungguhnya dalam keheninganlah kita bisa mendengar suara Tuhan dengan lebih baik. Tahun ini kita merayakan Natal dengan cara yang berbeda. Kita tidak bisa berkumpul dan beribadah bersama di gereja. Namun kita bersyukur di tengah-tengah kondisi seperti ini, para hamba Tuhan, majelis dan aktivis gereja kita, mereka masih tetap berusaha untuk terus berkarya agar perayaan Natal bisa dihadirkan ke rumah kita masing-masing. Hal ini mungkin justru lebih rumit dari biasanya. Dan saya yakin ini pun akan menimbulkan kegaduhan tersendiri dalam pikiran para aktivis ini. Para anggota paduan suara misalnya, yang biasanya bisa latihan bersama di gereja, kini harus mempelajari teknik baru untuk merekam suara dan video di rumah masing-masing. Lalu ada juga teknik editing dan juga deadline yang harus dikejar. Dan berbagai kesulitan teknis lainnya yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya. Belum lagi kekhawatiran akan hasil
yang mungkin tidak sesuai harapan. Memang tak bisa dihindari, kegaduhan ini pasti memenuhi pikiran kita. Namun ketika kita mengambil waktu teduh, mengingat akan pengharapan kita akan Tuhan, mengingat untuk siapa kita melakukan semua ini akan membawa kekuatan baru bagi kita. Dan pelayanan yang kita lakukan akan terasa lebih indah dan penuh sukacita. Tapi itu kan buat para aktivis saja. Lalu bagaimana dengan kita, jemaat yang tinggal di rumah? Kita kan tidak sesibuk itu. Bahkan Natal ini mungkin akan terasa sepi dan hambar. Bapak Ibu yang terkasih, kita harus berhati-hati. Karena justru tahun inilah mungkin merupakan Natal yang paling dipenuhi kegaduhan dan keributan di dalam pikiran kita. Karena saat inilah si iblis dengan gencar menggoda pikiran kita. Ada banyak kegaduhan yang lalu lalang dalam pikiran kita. Bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan hidup untuk esok hari? Kapan pandemik ini akan berlalu? Apakah anak-anak saya akan bisa belajar dengan baik dengan kondisi seperti ini? Bagaimana masa depan mereka nanti? Apakah Tuhan peduli akan kondisi saya saat ini? Buat apa memikirkan Natal? Memikirkan hidup saja sudah susah. Segala pertanyaan-pertanyaan ini adalah kegaduhan yang ada dalam pikiran dan hati kita, yang jauh lebih berbahaya. Karena semua tersimpan dengan rapi dan mungkin tidak ada yang tahu. Dan setiap kekhawatiran yang tidak ditangani dengan baik akan terus bertumbuh dan membesar dan akhirnya menguasai kita. Ratapan 3 ayat 26 tadi mengatakan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Menantikan Tuhan dalam keheningan berarti menguasai dan mendiamkan pikiran kita, menenangkan hati kita, dan mengingat bahwa Tuhanlah pengharapan kita. Dan Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya. Dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Diam bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Ketika kita tenang, kita dapat berdoa. Dan dalam doa, kita dapat lebih mengenal kehendak Tuhan. Dan ketika kita menyerahkan hidup kita untuk dipimpin olehnya, maka kita tidak lagi bingung dan khawatir, namun kita akan siap untuk berkarya dan berbuah baginya sambil kita menantikan kedatangannya kembali. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita memasuki masa penantian ini dalam keheningan, mengingat akan pengharapan kita akan Tuhan, sehingga dengan penuh keyakinan kita bisa berkata, Tuhan adalah bagianku, dan kita tahu bahwa pengharapan dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami kasihi, kami mengucap syukur untuk segala hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami tahu, apapun yang tengah kami hadapi saat ini, kami boleh terus menaruh harapan kami kepadamu. Ajar kami ya Tuhan, untuk menantikan-Mu dalam keheningan, agar kami bisa mengalahkan suara-suara gaduh dalam pikiran kami dan lebih peka terhadap suara-Mu, sehingga kami bisa mengerti apa yang harus kami lakukan, sehingga kami tidak lagi berdiam diri dalam kekhawatiran, namun kami boleh melangkah dengan kekuatan yang daripada-Mu, untuk kami terus berbuah sambil menantikan kedatangan-Mu kembali. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, sudah siapkah Anda meredakan kegaduhan pikiran Anda? Selamat menikmati keheningan bersama Tuhan. Tuhan memberkati.